Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Harapan aku kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ini kegiatan aku beberapa hari sebelum lebaran ya. Jadi stok di rumah tuh udah pada habis, jadi aku beli dan belanja ini untuk beberapa hari aja. Ini pun aku udah mulai bingung ya, aku tuh mau masak apa lagi. Dan udah mulai mager juga nih, aku masaknya udah mulai agak males-malesan. Nah ini aku beli di tempat langganan, alhamdulillah masih buka. Aku khawatirnya beliau tuh pulang kampung ya teman-teman. Kalau pulang kampung kan aku mesti atur budget lagi ya untuk di warung lain, tapi alhamdulillah ini masih buka. Kalian yang lagi di perjalanan saat mudik, fi amanillah, pergi pulangnya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat sampai tujuan. Ini aku untuk budget belanja kali ini di 50.000 sebenarnya, tapi karena aku tuh pesen daging kemarin, jadi aku mau sekalian belanja bumbu untuk bikin samur daging ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah kalian juga bisa lihat aku juga beli jengkol teman-teman. Nggak tahu sih dimasaknya itu nanti pas puasa atau setelah lebaran, pokoknya aku stok aja ya. Oke, sampainya di rumah aku lanjut buat unboxing belanjaan aku yang ini totalnya 78.000 untuk beberapa hari ke depan aja ya, nggak sampai seminggu. Karena untuk budget belanja aku tuh untuk lauk pauk itu 50.000, biasanya sih untuk 4 hari ya. Oke, ini yang pertama aku beli bawang merah putih. Aku beli bawang merah 1/4 itu harganya masih di 12.000 rupiah. Kalau untuk bawang putih aku beli secukupnya aja, beli di harga 5.000 ya, paling ukuran seon gitu. Alhamdulillah ini bawang putihnya bagus-bagus semuanya. Aku tuh kemarin kaget ya pas aku bilang bawang putihnya tuh kayak kurang bagus, tapi ternyata itu justru malah bagus untuk kesehatan. Aku juga baru tahu infonya dari subscriber aku kemarin bilang jangan dibuang kalau dapat bawang putih yang kayak gitu. Apa ya disebutnya, namanya golden apa gitu ya, aku juga pernah baca, cuman aku nggak pernah tahu bawang putih yang seperti apa yang bagus gitu. Oke, lanjut lagi, ini juga aku beli ayam 1/4, ini harganya 12.000 rupiah untuk bagian dada aja. Rencananya ayam ini pengen aku masak ayam teriyaki aja, jadi sengaja aku pilih bagian dada ini biar gampang gitu ya olahnya. Udah selesai cuci bersih, aku mau potongin sesuai dengan selera aku. Biasanya kalau ayam dada kayak gini tuh aku potong kotak-kotak kecil ya, biar nanti tuh bumbunya makin meresap ke dalam si ayamnya. Ini juga aku nggak minta dipotongin, sengaja biar aku aja gitu yang motongin. Harusnya sih mintanya di fillet ya. Aku nggak keingetan, aku baru ingetnya sekarang pada saat voice over. Alhamdulillah sekarang sudah di hari Minggu terakhir di bulan suci Ramadan tahun 2026 maupun tahun-tahun berikutnya. Allah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan, dan kita dipertemukan juga dengan orang tua maupun keluarga bagi kalian yang merantau saat ini. Bagi yang dekat dengan orang tua, Allah pertemukan dengan orang tua kita di tahun-tahun berikutnya pada saat bulan suci Ramadan. Karena pasti sedih banget ya buat teman-teman yang sudah kehilangan orang tua, yang orang tua sudah Allah panggil lebih dulu, pasti sepi banget, pasti rasanya beda banget. Alhamdulillah orang tuaku masih lengkap, dari orang tuaku sendiri maupun orang tua suamiku, alhamdulillah banget. Kita berharapnya orang tua kita sehat selalu ya teman-teman, begitu juga dengan keluarga. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin dari keluarga Vivi. Mohon maaf juga bila banyak banget kata-kata aku yang kurang berkenan di telinga teman-teman pada saat dengar voice over aku, maupun pada saat aku membuat videonya. Oke, kita lanjut aja ya ke video. Ini alhamdulillah ayamnya sudah selesai aku bersihkan, potong-potong, dan sudah aku marinasi juga dengan saus tiram, lada bubuk, dan juga bumbu teriyakinya. Jadi memang cukup lengkap ya teman-teman. Ini rencananya baru besok sih aku masak, karena aku juga masih ada stok lauk di sore ini. Biar gak mubazir, jadi kita harus habiskan dulu lauk yang sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke
bahan makanan selanjutnya. Di sini tuh aku beli jengkol. Kalau di minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, aku tuh beli jengkol seperempat 5.000. Kalau sekarang harganya sudah di 7.000 rupiah. Ini bakalan dicari banget kalau habis lebaran ya. Apalagi sayur asem, ya Allah kayak kangen banget gak sih? Karena di bulan puasa kan kita makan menunya itu-itu aja ya. Atau mungkin kalau teman-teman yang biasa beli lontong, setiap buka puasanya pasti ya ada rasa bosannya juga ya. Nah pada saat lebaran tuh jengkol, terus juga sambal sama sayur asem itu pasti yang banyak dicari. Nah untuk jengkol aku simpannya di wadah aja, nanti aku simpan di kulkas. Soalnya kalau aku simpan di suhu ruang pasti aroma ruangan tuh berasa bau jengkol ya teman-teman. Nah biar aku mempermudah urusan aku nanti pada saat aku masak, aku mau belah-belah aja dulu untuk si jengkolnya. Aku tuh masih belum paham ya kalau misalnya jengkol yang muda, jengkol yang tua tuh kayak gimana. Aku taunya jengkol aja gitu. Aku juga nggak tahu berbagai jenis jengkol. Mungkin jengkol ada jenisnya atau enggak sih, Mam? Mungkin yang tahu boleh banget ya komen di bawah. Oke, udah selesai. Aku lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Aku juga beli kue tiaw. Ini tuh untuk buka puasa hari ini. Aku juga beli kecap 2. Untuk kue tiaw harganya 5.000 rupiah. Aku juga beli saus tiram, beli saus teriyaki, itu harganya 3.000 rupiah. Aku beli tempe cuma segini teman-teman. Jadi secukupnya aja, karena kan untuk beberapa hari ke depan nanti juga aku tuh masak semur daging. Jadi cukup lah ya kalau misalnya aku beli tempe cuma setengah papan kayak gini. Untuk harganya ini 3.000 rupiah. Ini cuma digoreng aja ya. Jadi tempenya aku potong-potong kayak gini aja biar makin simple. Atau kalau misalkan aku nggak mau digoreng, ya paling aku dibikin sambelan tempe ya. Gak pernah bosan ya teman-teman, tapi aku pengennya digoreng aja sih untuk saat ini. Oke lanjut, aku juga beli buncis. Ini dihitungnya 1.000 rupiah. Padahal aku tuh mikirnya udah banyak banget gitu aku beli buncis, tapi dihitungnya cuma 1.000. Rencananya buncis ini tuh pengen aku tumis barengan sama bakso. Jadi tumis buncis bakso ya teman-teman. Saking aku tuh bingung tuh mau masak apa lagi, jadi aku harus bener-bener kreatif di akhir minggu Ramadan ini. Untuk buncis ini 1.000 rupiah, segini tuh banyak gak sih teman-teman? Menurut aku cukup lah ya kalau misalkan untuk 2 kali makan aja. Dan aku juga beli bakso harganya 6.000 rupiah. Untuk buncis aku simpen di wadah kayak gini, bakso juga sama, nanti aku bakalan simpen dan aku simpannya di freezer. Untuk bakso aku nggak bakalan potong-potong, nanti aja dadakan. Kalau misalkan yang pengen masak baru deh aku potongin. Kalau kalian bakso kayak gini lebih seringnya diapain sih? Paling kayak aku ya. Kalau aku tuh bakso biasanya cuma di sop atau ditumis, ya kayak gitu aja sih ya. Lebih untuk lauk makan, bukan untuk camilan. Aku juga beli penyedap rasa dan juga bumbu racik asem, karena aku juga beli sayur asem teman-teman. Selanjutnya aku juga beli kemiri harganya 2.000. Ini tuh bumbu untuk semur nanti ya teman-teman, karena aku juga stok kemiri tuh udah habis banget. Aku campur barengan sama si terasi aja. Selanjutnya di sini juga aku beli ikan asin, ya Allah. Kayaknya pengen banget gitu aku ngeliat ikan asin. Aku di harga 3.000 rupiah dapat segini banyak. Cukup untuk beberapa kali makan, karena aku dan suami sih biasanya yang sering makan ikan asin. Kalau kakak rumah sih doyan, tapi kalau Afifah belum tentu doyan ya teman-teman. Untuk ikan asin aku simpan di wadah, tapi ini tutupnya nggak tahu kemana. Kadang anak-anak aku tuh habis mainin wadah, tutupnya nggak tahu wadah kemana, pada hilang-hilangan. Aku juga beli bumbu dapur, ini harganya 2.000 rupiah. Ini juga bumbu untuk semur nanti ya teman-teman. Ini cukup lengkap, paling yang dipakai untuk bikin semur tuh jahe, lengkuas, sereh, sama daun salam sih. Udah kayak gitu aja. Untuk daun jeruk nanti aku rencananya pengen dipakai buat goreng kacang, jadi biar ada wangi-wanginya. Untuk simpan bumbu dapur aku di wadah kayak gini. Wadah yang kemarin tuh aku baru inget ternyata kepake untuk naruh nasi yang belum habis, jadi aku pakai wadah baru kayak gini aja. Alhamdulillah dapat serehnya ini kecil-kecil tapi banyak ya, jadi ini lumayan banget. Kalau misalkan aku simpennya dengan baik dan benar, ini bakalan awet untuk beberapa hari ke depan. Aku potong ya untuk bagian yang panjangnya biar muat sama wadahnya. Untuk daun salam aku potekin dengan tangkainya, soalnya kan gak mungkin ya tangkainya masuk ke dalam wadah kayak gini. Oh ya teman-teman, lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai atau mungkin lagi masak ketupat? Semoga video aku ini, suara aku ini bisa menemani kegiatan teman-teman di hari ini ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu support aku dari awal video sampai akhir.
Dan kita lanjut ke video. Ini alhamdulillah aku beli sayur asem Rp3.000 sebanyak ini, Masya Allah. Untuk isiannya cukup lengkap, ada labu, ada nangka, cuma nangkanya kurang bagus aja. Tapi di sini tuh kurangnya pepaya ya teman-teman, karena kan biasanya kalau sayur asam itu identiknya dengan pepaya ya, bukan labu. Tapi buatku nggak apa-apa, walaupun pepaya nggak ada, labu aja. Soalnya kan pepaya banyak yang cari ya, apalagi mendekati lebaran seperti ini, harganya juga bisa naik. Jadi kemungkinan untuk si pepaya juga bakalan jarang ya untuk di warung sayur saat ini. Aku dapat labu, ini kayak potongan gitu, jadi bagian yang kurang bagusnya dipotong. Aku juga dapat jagung, dan ini aku dapat nangka yang kurang bagus ya teman-teman, jadi aku mau simpan aja untuk dipakai atau enggaknya nanti aku lihat apakah dia makin kurang bagus. Kalau makin kurang bagus ya aku bakalan dibuang ya. Aku dapet daun yang cukup banyak, aku suka banget sama daun melinjo ini. Aku juga dapat asemnya yang alami ya, asam buah gitu. Dapat juga salam dan juga lengkoas sebagai tambahan, dan ini aku beli jeruk, itu dikasih gratis. Aku juga beli lada bubuk, itu nanti sebagai tambahan untuk si semur nanti ya teman-teman. Aku juga beli pala tadi. Dan untuk kacang panjang aku bakalan potongin, soalnya ini bakalan kebanyakan banget kalau misalnya aku pakai semua untuk si sayur asam. Oke, untuk sayur asamnya udah selesai, aku tinggal tutup aja dan aku simpan. Alhamdulillahirobbilalamin, aku dapat bonusan kol 1 buah seperti ini. Menurutku ini luar biasa, banyak banget. Aku seneng banget kalau ngeliat kol utuh seperti ini, apalagi masih bagus-bagus yang gak ada uletnya. Tapi aku bingung nih, kira-kira dimasak apa untuk si kol ini teman-teman. Aku kan tadi juga beli kue tiaw, jadi paling kol ini tuh aku pengen tambahin topping kol seperti ini. Tapi sisanya aku lagi mikir ya teman-teman, atau kalian punya saran boleh banget ya komen di bawah. Alhamdulillahirobbilalamin, aku dapet bonus sambelan, dapet tomat hijau, cabai merah besar, dan aku juga dapet bawang merah. Alhamdulillah banget ya teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Semoga berkah untuk warung sayurnya, karena sering banget gitu ngasih pembelinya bonusan cabai kayak gini. Kalau di tempat kalian harga cabai lagi berapa nih? Boleh banget ya komen di bawah. Oke, untuk cabai ini bakalan awet banget sampai lebaran 2 pekan nanti ya teman-teman, karena ini stok yang di pekan lalu juga masih banyak banget. Paling nanti kita bikin sambal, kita bikin nasi gorengnya, pokoknya macam-macam biar si cabai ini habis. Karena ini banyak banget untuk cabai rawitnya ya, cabai rawit yang hijau maupun cabai rawit yang merah. Biasanya kalau cabai rawit hijau yang seperti itu enak banget ya kalau misalkan dimakan sama gorengan. Aku jadi mulai ngebayangin nih. Oke teman-teman, untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Semoga videoku bermanfaat dan menginspirasi. Semoga kalian juga dapat inspirasi menu hariannya lewat videoku ini. Terima kasih banyak juga buat kalian yang support aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.